Ya, pada saat ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi tentang pengkodean data. Ya, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengkodean data. Pengkodean data adalah pengkodean suatu teknik yang dilakukan untuk memberikan penegasan pada proses yang terlibat atau data dan penyesalan transmisi data. Ya, pengkodean data tujuannya adalah kode-kode yang digunakan dalam komunikasi data pada sistem komputer memiliki perbedaan dari generasi ke generasinya, karena semakin besar dan kompleksnya data yang akan dikirim atau digunakan. Tujuan penggunaan data yang pertama yaitu menjadikan setiap karakter data dalam sebuah informasi digital ke dalam bentuk biner agar dapat ditransmisikan. Yang kedua, tidak ada komponen DC. Yang ketiga, tidak ada urutan bit yang menyebabkan sinyal berada pada level dalam waktu lama. 4. Tidak mengurangi laju data. 5. Kemampuan deteksi kesalahan. Fungsi pengkodean. Fungsi pengkodean yang pertama menjadikan tiap karakter dalam sebuah informasi. Ya, kita masuk pada teknik pengkodean data atau jenis-jenis teknik pengkodean data. Yang pertama, BCD, Binary Coded Decimal, yang merupakan kode binari yang digunakan untuk mewakili nilai digital desimal saja, yaitu nilai angka 0 sampai 9 BCD menggunakan kombinasi dari 4 digit kode BCD digunakan pada komputer generasi pertama. Ya, BCD merupakan kode biner yang digunakan hanya mewakili nilai digit desimal dari 0 sampai 9. Ya, BCD menggunakan kombinasi 4 byte sehingga ada 16 kombinasi yang bisa diperoleh dan hanya 10 kombinasi yang bisa digunakan. BCD tidak dapat mewakili huruf atau simbol karakter khusus sehingga jarang digunakan untuk komputer dan transmisi data sekarang. Ya, yang kedua, SBCDI, Standard Binary Coded Decimal Integer Code, yang merupakan kode biner yang dikembangkan dari BCD menggunakan 6 bit sehingga lebih banyak kombinasi yang dihasilkan. Posisi byte di SBCDI dibagi menjadi 2 soil, yaitu 2 bit pertama disebut dengan alpha bit position dan 4 bit berikutnya disebut dengan numeric bit position. SBCDI digunakan pada komputer generasi kedua. Ya, SBCDIC merupakan kode biner yang dikembangkan dari BCD. SBCDIC menggunakan kombinasi 6 byte sehingga lebih banyak kombinasi yang bisa dihasilkan, yaitu 64 kombinasi kode. Ada 10 kode untuk digit angka dan 26 kode alfabet, dan sisanya untuk karakter khusus tertentu. SBCD8 digunakan pada komputer generasi kedua. Ya, yang ketiga, EBCD, Extended Binary Code Decimal for Information Integer, terdiri dari kombinasi 8 byte yang memungkinkan untuk memiliki karakter 256 kombinasi karakter. Pada jenis ini, high order byte atau 4 byte pertama disebut dengan sound byte dan low order byte. ABCD adalah kode 8 byte yang memungkinkan untuk mewakili karakter 256 kombinasi karakter. Ya, pada ABCD ini hingga order bits atau 4 bit pertama disebut sound bits dan low order bits atau 4 bit kemudian disebut dengan numeric bit. Ya, yang keempat, ASCII atau American Standard Code for Information Integer, dikembangkan oleh ANSI, American National Standard Institute, untuk tujuan membuat kode binary standar. Kode ASCII ini menggunakan kombinasi 7 byte dan banyak digunakan oleh komputer generasi sekarang. Memiliki 108 byte kombinasi yang selalu digunakan. Dari 108 byte kombinasi tersebut, 32 kode digunakan untuk fungsi-fungsi kendali. Ya, ASCII dibuat dengan tujuan membuat kode biner yang standar. Kode ASCII ini menggunakan kombinasi 7 byte. SSC 7 byte banyak digunakan oleh komputer generasi sekarang. Kode ASCII memiliki 128 byte kombinasi yang selalu digunakan. Dari 108 kombinasi tersebut, 32 kode diantaranya digunakan untuk fungsi-fungsi untuk seperti SYN, STX. Ya, sisa karakter lain digunakan untuk karakter alphanumerik dan sejumlah karakter sesuai khusus. Seperti pada dasarnya, kode ASCII merupakan kode alphanumerik yang paling populer dalam teknik komunikasi data. Kode ini menggunakan 7 byte untuk posisi pengecekan byte secara even atau hot parity. Ya, kode ASCII bit terdiri
terdiri dari dua bagian, yaitu pertama control characters, merupakan karakter yang digunakan untuk mengontrol pengirim atau transmisi. Yang kedua informasi karakter, merupakan karakter yang mewakili data. Ya, yang kelima baudot. Ya, baudot ini terdiri atas 5 byte yang digunakan pada terminal telepd dan teleprinter. Jika kode ini dikirim dengan transmisi serial tak sinkron, maka pulsa stop byte pada umumnya memiliki lebar 1,8 byte. Hal ini berbeda dengan kode ASCII yang menggunakan 1 atau 2 byte untuk pulsa stop byte-nya. Ya. Yang berikut gray code. Ya, kode ini digunakan untuk mengkodekan posisi sudut dari peralatan yang bergerak secara berputar seperti mesin bubut otomatis, grinder, dan stopper. Kode ini terdiri dari 4 byte biner dan 16 kombinasi. Ya, yang terakhir adalah Hamming code. Hamming code ini sebagai kode tunggal pengoreksi kesalahan signal error correction code. Ya, pada kode ini byte pengecek kesalahan ditambahkan ke dalam byte informasi yang akan ditransmisikan. Ya, prinsipnya adalah byte informasi yang akan dikirimkan harus ditambahkan dulu dengan byte pengecek, setelah ditambahkan baru dikirimkan. Ya, sekian materi kelompok kami. Presentasi pada hari ini saya ucapkan terima kasih. Sekian.